Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita mulai lagi melangsungkan kajian subuh di Masjid Al-Ikhlas ini, dan semoga ini menjadi satu keberkahan buat kita semuanya, karena kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan dan meramaikan masjid meskipun situasi pandemi belum berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar ya bagi orang-orang yang berkumpul di masjid untuk mempelajari ayat-ayatnya, ya sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka di sana membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mengajarkan isinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah mereka berbuat seperti itu kecuali pada mereka akan turun as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, oleh kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, lalu malaikat akan menaungi mereka, akan mendoakan mereka, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut ya mereka di sisinya, yaitu di majelis yang lebih mulia. Allah akan menunjukkan kepada para malaikat di sekeliling arasnya, itulah hamba-hambaku yang sedang mengingatku. Maka para malaikat di sekeliling aras itu mendoakan agar mereka diampuni. Ya, jadi mudah-mudahan majelis kita ini meskipun sederhana tetapi termasuk ke dalam majelis ini, ya, yaitu majelis yang mengingat Allah sehingga Allah pun ingat kepada kita. Karena itu berjanji Allah, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, silakan Kang Tis baca terjemahnya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi ingat itu adalah kita menyebut Allah dengan lisan kita, kemudian meyakini dan mengingat di hati kita, serta melaksanakan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya dengan anggota badan kita. Jadi yang disebut ingat atau dzikir itu tidak terbatas pada lisan saja, tapi yang penting diikuti dengan hati dan anggota badan. Ketika kita sedang melakukan kebaikan, ya, dengan niat taat kepada Allah, itu pun kita sedang ingat Allah. Ya, jadi kita duduk di masjid ini niatkan karena Allah, dan kita yakin, ya, bahwa thalabul ilmi itu adalah suatu kewajiban bagi kita yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim,
bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim, maka dengan begitu kita pun sedang ingat Allah karena taat kepada utusan Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dan pembahasan kita dari kitab Tauhid sekarang sudah sampai bab 5, yaitu al-imanu birusulillah, mengimani Rasul-Rasul Allah, ya. Dan salah seorang guru saya, ya, Al-Ustadz Usman Solehuddin, dari sisi pokok keyakinan rukun iman itu berpokokkan kepada rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Itu rukun iman yang paling pokok, karena nanti yang lain-lain mengikuti, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir tempat Allah mengadili makhluk-makhluknya. Kemudian iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu Allah yang menentukan. Nah, semuanya kembali kepada Allah. Dari sisi apa? Dari sisi pokok keyakinan. Tapi dari sisi sumber berita agar kita yakin, itu adalah rukun iman yang keempat ini, iman kepada Rasul Allah, ya. Karena kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka kita membenarkan apa yang beliau beritakan. Ya, dari sisi sumber berita, pokok rukun iman ya iman kepada utusan Allah, gitu. Ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad, barulah iman kita benar, barulah kita dapat berita tentang rukun iman yang lain, begitu. Tapi kalau ragu saja sedikit kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, rusak sudah imannya, begitu. Jadi kalau kita tidak meyakini, kewajiban kita kepada Rasul itu adalah membenarkan berita dari beliau, mentaati perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan beribadah dengan cara yang beliau ajarkan saja, maka di situ ada kerusakan dalam keimanan seseorang. Jadi kalau ada keraguan terhadap Rasul atau tidak benar dalam bersikap kepada utusan Allah, rusaklah imannya. Kenapa? Karena itulah sumber kita untuk dapat berita, untuk dapat keimanan dari sisi sumber, ya, secara manusiawi. Tapi pokok daripada keimanan adalah iman kepada Allah atau tauhid, ya. Pada dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengerti takrif atau definisi nabi dan rasul, ya. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ya, jumlah nabi itu ada 124.000 orang, ya. Dari 124.000 itu yang jadi rasul ada sekitar 313 orang, ya. Jadi sebenarnya dari kecil kita diajarin iman kepada 25 nabi dan rasul, gitu kan. Seolah-olah nabi dan rasul itu sama dan hanya 25, kan gitu. Padahal ternyata nabi dengan rasul itu berbeda. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi jadi rasul, ya. Nabi itu ada 124.000 kurang lebih, ya, itu dalam hadis riwayat Ahmad, ya. Rasul ada sekitar 313, tetapi yang disebutkan kepada kita ya sekitar itu, sekitar 25 atau sampai 27, ya. Jadi 25 pun tidak eksak. Kenapa? Karena dalam 25 nabi dan rasul yang disuruh dihafalkan oleh kita tidak disebutkan Khidir, tidak disebutkan Uzair misalnya, ya. Kenapa? Karena Khidir jadi gurunya Nabi Musa. Lalu Khidir mengatakan, aku melakukan apa yang aku lakukan ini bukan atas keinginanku, tapi ini adalah perintah Allah. Berarti beliau seorang nabi, begitu, ya. Khidir itu seorang nabi. Kemudian ketika Allah berfirman tentang orang Nasrani, waqala Nasraniyu al-Masihu ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu putra Allah. Waqala al-Yahudi Uzair ibnullah. Berarti karena Al-Masih itu nabi, Uzair kemungkinan juga seorang nabi, hanya tidak ada riwayat lengkapnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyatakan ketika
Allah berfirman telah dibinasakan kaum Nuh, kaum Lut, kaum Tubba. Nah, Rasul mengatakan aku saja tidak tahu Tubba itu nama seorang nabi apa bukan gitu. Rasulullah SAW tidak yakin apakah Tubba itu nama nabi apa bukan. Kenapa? Karena hanya disebut kaum Tubba, ya, kaum Tubba. Tapi Rasul mengatakan aku tidak tahu apakah Tubba itu nama nabinya, nabi mereka atau bukan. Karena beliau mendapat wahyu dan kalaupun ada yang tidak dijelaskan kepada beliau, ya beliau terima saja begitu ya. Nah, oleh karena itu secara garis besar saja itu tadi nabi sekitar 124.000, Rasul sekitar 300. Walaupun hadisnya ternyata tidak sampai derajat sahih, tapi itu bisa menjadi gambaran lah ya, patokan bahwa pada dasarnya Nabi dan Rasul itu banyak begitu ya. Nabi dan Rasul itu banyak, hanya penutup Nabi dan Rasul adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling utama. Karena tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Kemudian Nabi ini diutus kepada seluruh manusia dan jin sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Maka beliau adalah Nabi yang paling mulia dan kita beruntung menjadi umatnya. Tugas kita adalah betul-betul mempelajari dan mengamalkan apa yang dibawanya. Itu saja sebenarnya ya. Nah, ini sebagai pengantar dalam al-imanu bi Rasulillah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu definisi Nabi dan Rasul? Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata nabba'a yunabbi'u ya. Kemudian dari kata anba'a yunbi'u yang artinya memberitakan. Kalau nabba'a berarti memberitakan berulang-ulang dengan beberapa kali. Kalau anba'a memberitakan sesuatu ya. Yang berarti akhbaro memberikan kabar, memberikan berita, mengabarkan. Yakni orang yang mengabarkan tentang Allah dan membawa kabar dari Allah, atau berasal dari kata naba yang berarti ala dan irtafa'a, yakni makhluk yang dimuliakan oleh Allah dijadikan juru bicaranya ya, dijadikan juru bicaranya untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Karena dia ala itu artinya paling mulia dan paling tinggi derajat serta kedudukannya. Jadi kenabian mah tidak bisa dikejar dengan karir ya. Saya mau jadi soleh banget sampai akhirnya jadi nabi, itu tidak bisa ya. Nabi itu bukan sesuatu yang ditempuh dengan karir ya. Beda dengan profesor ya, beda dengan doktor, beda dengan direktur ya. Kalau nabi mah betul-betul karunia Allah, karena Allah memilih di antara makhluknya disiapkan untuk menjadi nabinya ya. Sehingga secara istilah nabi ialah seorang yang merdeka dengan jenis kelamin laki-laki yang Allah beritahu tentang sebuah syariat agar ia mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi nabi mah laki-laki, bukan hanya sekedar diberi wahyu, laki-laki yang diberi wahyu untuk menyampaikan syariat yang sudah Allah tetapkan kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang sudah siap taat begitu. Jadi bukan definisi yang dulu sering disampaikan, nabi itu diberi wahyu tapi tidak menyampaikan. Ya salah, tidak mungkin ya diberi wahyu tidak menyampaikan. Wong ustadz saja yang tidak dapat wahyu itu wajib menyampaikan kan gitu. Hanya bedanya kalau nabi mah menjelaskan kepada orang-orang yang sudah siap menerima, orang-orang yang sudah mengetahui ajaran Rasul. Jadi tidak ada penentangan ya, tidak ada penentangan yang signifikan begitu. Itu kalau nabi. Makanya Nabi Adam itu nabi bukan Rasul. Kenapa? Karena ngajarinya kepada istri dan anak-anaknya kan gitu. Yang secara normalnya itu nggak akan ada penentangan, ngajarnya cuma sama orang-orang dekat gitu. Walaupun kemudian ada istilah atau ada kisah Qabil dan Habil ya, itu mah penyimpangan gitu ya. Tetapi intinya Nabi Adam adalah nabi, sedangkan Nuh adalah Rasul yang pertama. Itu ada hadisnya ya, bahwa Nabi Nuh
beliau adalah Rasul yang pertama. Ya. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi ketika turun surat Iqra. Itu baru jadi Nabi karena beliau menyampaikan kepada orang-orang dekat. Kepada Khadijah, kepada Ali, kepada Abu Bakar, kepada Zaid bin Harithah. Ya. Jadi tidak ada penentangan. Tidak ada penentangan yang berarti. Beliau jadi Nabi. Diangkat jadi Rasul dengan surat Al-Muddathir. Ya. Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Nah disitulah beliau harus menghadapi orang-orang yang menentang, orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang durhaka begitu. Jadi bedanya tipis lah Nabi dengan Rasul itu ya. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama menyampaikan, hanya tugas Rasul lebih berat dari Nabi begitu aja lah. Supaya tidak seperti definisi dulu ya. Kalau definisi dulu Nabi itu diberi wahyu tapi tidak menyampaikan, mana mungkin gitu. Tetap saja menyampaikan gitu ya. Hanya menyampaikannya ke kalangan yang terbatas, ke kalangan yang sudah menerima syariat. Kalau Rasul ya itu menyampaikan kepada orang-orang yang sudah menyimpang, yang menentang begitu. Kata Rasul secara etimologi berarti orang yang mengikuti kabar-kabar yang mengutusnya. Berasal dari ungkapan ja'atil ibilu rosalan. Unta datang secara berurutan ya. Yakni berurutan itu terus menerus ya, terus menerus 1, 2, 3 beriringan begitu. Kata Rasul merupakan sebutan bagi risalah atau mursal, yaitu orang yang diutus. Sedangkan irsal berarti pengarahan atau pemberian mandat ya. Secara istilah atau secara terminologi, kata ar-rasul berarti seorang yang merdeka, laki-laki yang Allah beritahu tentang sebuah syariat dan dia menyuruhnya untuk menyampaikan kepada siapapun yang tidak mengetahuinya ataupun yang menyelisihinya. Jadi dua perbedaan utama antara Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi menghadapi orang-orang yang sudah siap menerima, orang-orang yang dekat, orang-orang yang tidak signifikan penentangannya. Kemudian Nabi biasanya hanya sekedar menguatkan syariat dari Rasul sebelumnya. Ya. Nah kalau Rasul itu dia menghadapi orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyelisihi dan membawa syariat sendiri biasanya. Syariat sendiri dalam arti syariat yang oleh Allah ditetapkan layak untuk umat Rasul tersebut. Makanya setiap Rasul syariatnya bisa berbeda walaupun isinya sama, yaitu taat kepada Allah. Isi daripada syariat taat kepada Allah. Tapi Rasul biasanya disebutnya itu membawa hukum atau syariat yang bisa menghapus syariat dari Rasul sebelumnya sebagiannya. Ya tidak seluruhnya ya. Tetapi ketika sudah datang Rasul yang baru, maka hukum itulah yang berlaku untuk manusia pada waktu itu, untuk umat itu ya. Seperti sekarang, walaupun ada orang mengaku saya beriman kepada Nabi Musa dan mengikuti syariatnya, saya beriman kepada Al-Masih Nabi Isa alaihissalam dan saya mengikuti syariatnya, tapi kalau dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW tetap saja kafir ya. Karena Rasul yang diutus sekarang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah kalau Rasul itu membawa syariat yang berlaku dan menghentikan keberlakuan syariat sebelumnya. Jadi syariat sebelumnya dianggap expire ya, dengan datangnya Rasul yang baru ini begitu ya. Nah ini dua perbedaan pokok antara Nabi dan Rasul soal siapa yang diajak dengan soal syariat yang dibawa ya. Maka beda Nabi dan Rasul, kenabian merupakan syarat dari kerasulan. Seorang tidak akan menjadi Rasul jika ia bukan seorang Nabi. Jadi kenabian itu lebih umum. Setiap Rasul pasti seorang Nabi dan tidak semua Nabi menjadi Rasul. Kemudian seorang Rasul membawa risalah untuk disampaikan kepada siapa saja yang tidak mengetahui agama maupun syariat Allah, atau kepada orang-orang yang sudah mengubah syariat ajaran agamanya untuk diajari dan dikembalikan kepada syariat yang benar.
maka dia adalah seorang pemutus perkara atau hukum di tengah-tengah mereka. Adapun nabi biasanya diutus untuk mendakwahkan dan menguatkan syariat sebelumnya, begitu ya. Jadi di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada rasul lain, tetapi banyak nabi-nabi lain. Hanya kita tidak tahu. Itu nabi-nabi Bani Israel, ya. Jadi Nabi Isa diutus, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW tetap ada nabi di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang menguatkan syariat Nabi Isa, begitu. Tapi tidak jadi rasul, begitu. Karena rasulnya sudah, yaitu Isa alaihissalam. Nah kemudian muncul lagi rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya seorang rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi jadi rasul. Seorang rasul membawa syariat dan menyampaikannya kepada siapapun. Sedangkan nabi biasanya menguatkan syariat sebelumnya sehingga beliau terbatas kepada orang-orang yang sudah mengaku memegang syariat itu untuk diluruskan, begitu. Nah, kemudian nubuah atau kenabian itu karunia Allah, tidak bisa dikejar dengan karir tadi ya. Tidak bisa diminta ya. Itu betul-betul karunia Allah. Nubuah atau kenabian bukanlah sebuah tujuan yang dapat dicapai sehingga manusia bisa sampai kepadanya dengan usaha keras. Ia juga bukan sebuah kedudukan yang didapat atau diraih dengan sebuah perjuangan. Nubuah semata-mata adalah sebuah kedudukan tinggi dan pangkat khusus yang Allah pilih untuk siapa yang dia kehendaki, murni karena karunia-Nya semata, bukan karena usaha manusia itu sendiri, ya. Nah, tetapi ingat, ya sekarang sudah tidak mungkin lagi ada nabi dan rasul karena Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa beliau adalah khotamul anbiya'i wal mursalin, penutup seluruh nabi dan rasul, ya. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah beliau. Allah mempersiapkan nabinya atau rasulnya agar mampu mengembannya, menjaganya dari pengaruh setan dan dari kesyirikan sebagai anugerah dan rahmat darinya tanpa perlu sebuah usaha darinya untuk mendapatkannya dan meraih kemuliaannya yang disebut maksum, ya. Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruan. Itulah nabi dan rasul. Yang disebut terjaga bukan berarti tidak pernah salah, tapi ketika salah segera dikoreksi dan diampuni, begitu ya. Makanya ada istilah Allah mengutus Rasulullah SAW, namun Allah pun mengampuni beliau sebab pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan, ya. Surat ke-48 ayat 1 sampai ayat ketiga, ya. Surat Al-Fath ayat 1 sampai ayat ketiga, ya. Silakan dibaca terjemahnya, Kang Tis. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, jadi Allah tetap menyatakan mengampuni kepada para nabi dan rasul. Begitu juga kita, orang-orang yang beriman, kita disuruh menunaikan amanat, yaitu melaksanakan syariat Allah agar kita diampuni. Kenapa? Karena pasti tidak sempurna. Wong nabi dan rasul saja masih ada kesalahan, tapi kalau beliau mah dimaksum. Nabi dan rasul mah kesalahannya tidak akan fatal, begitu ya. Pasti ada koreksi-koreksi. Seperti surat Abasa, itu kan koreksi, ya. Dan itu secara manusiawi masih termaafkan, ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 72 dan 73, ya, kita mengetahui amanah yang Allah bebankan kepada manusia itu melalui nabi dan rasul. Nah, kalau kita beriman dan melaksanakan apa yang diajarkan rasul tersebut, kita diampuni, gitu. Kalau kita pura-pura beriman atau munafik atau bahkan menentang dengan musyrik, ya, maka kita termasuk orang yang tersiksa, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itulah yang disiksa karena tidak percaya kepada Rasul yang telah menyampaikan amanah
agar kita tunaikan sebagai manusia ya, yang dijadikan khalifah, yang dijadikan penguasa atas makhluk-makhluk yang lain. Surat ke-33 ayat 72 dan 73 ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita hanya akan bisa mendapat ampunan Allah, kita akan diterima taubat kita kalau kita menunaikan amanah. Amanah disampaikan melalui siapa? Melalui Nabi dan Rasul ya. Melalui Nabi dan Rasul. Jadi kalau orang yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, berarti dia sudah khianat, dia sudah gagal dalam menunaikan amanah. Makanya ini pelajaran yang paling penting sebenarnya ketika kita ingin mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, supaya beragama kita benar, supaya hidup kita benar, begitu ya. Karena itulah amanah, amanah yang harus ditunaikan oleh semua manusia ya. Kita lanjutkan. Nubuah adalah karunia ilahi dan nikmat Rabbani. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkut bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yaitu Yakub ya, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih ya. Ini dalil bahwasanya nabi itu dipilih ya, nabi itu diangkat oleh Allah. Namun kemudian dalam ayat 59-nya, para nabi dan rasul yang sudah dititipi amanah oleh Allah untuk disampaikan kepada umat itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang, sehingga akhirnya Allah mengutus utusan terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai pamungkas ya, pamungkas untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Ya, jadi orang-orang yang telah dipilih itu diikuti oleh orang-orang yang beriman, tapi kemudian generasi berikutnya menyimpang ya. Surat Maryam ayat 59, surat 19 ayat 59. Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasaufa yalqauna ghayya. Jadi dua penyebab kebinasaan umat terdahulu yang bisa menyebabkan kebinasaan umat Islam sekarang ini adalah mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat ya. Silakan dibaca terjemahnya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi bahaya sekali orang tidak sholat teh. Bahaya sekali orang yang selalu ingin dipenuhi keinginannya gitu. Itu bahaya. Kenapa? Karena pasti celaka begitu, dan mencelakakan orang lain. Ya. Jadi minimal kalau kita menilai orang, alhamdulillah masih sholat keneh gitu. Ya. Jangan istilahnya kita toleran lah kepada orang yang nggak sholat walaupun ngaku Islam begitu ya. Apalagi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat dunia ya. Harta, tahta, wanita, permata, wisata, senjata, Toyota, Avanza, Evalia, R3 dan lain sebagainya ya. Kalau hanya ngomongnya itu urusan syahwat, itu udah bahaya itu ya. Berikutnya
Allah berfirman kepada Nabi Musa, innistofaituka 'alan nas. Sesungguhnya akulah yang memilih dan melebihkan kamu atas seluruh manusia birisalati wa bikalami, yaitu karena aku telah mengutus engkau dan aku berfirman langsung kepadamu. Jadi Nabi Musa mempunyai keistimewaan disebut kalimullah. Nabi Musa bisa langsung ya bercakap-cakap dengan Allah, tapi tentu saja dengan kehendak Allah. Bukan kayak kita bisa kapan saja nelpon, bukan. Tapi beliau punya kekhususan. Musa itu kalimullah, bisa langsung berdialog dengan Allah. Makanya ada riwayat dalam kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi. Riwayat ini mah ya. Bahwa iblis itu pernah datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, engkau kalimullah, engkau bisa menyampaikan kepada Allah, aku sudah terusir, aku sudah terlaknat, aku sudah terkutuk. Coba tanyakan, kalau aku ingin tobat bisa enggak gitu. Iblis pernah nanya ke Musa, sampaikan ke Allah, kalau iblis mau tobat bisa enggak gitu kan. Kemudian Musa menyampaikan dalam riwayat itu, ya menurut Imam Ibnul Jauzi ya. Musa menyampaikan, ya Allah, iblis bertanya kepadaku, kalau dia mau tobat bisa enggak? Kemudian Allah berfirman, sebenarnya aku murka kepada iblis karena dulu melanggar perintahku, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Kalau dia mau tobat, suruhlah dia untuk mencari kuburan Adam, sujud saja ke kuburan Adam, aku akan terima tobatnya. Apa yang dikatakan iblis? Dulu aja masih hidup aku nggak mau sujud, apalagi ini sudah mati. Mending nggak tobat aja, kata iblis. Ini untuk menunjukkan keadilan Allah maksudnya ya. Ini paham nggak? Jadi iblis masih hidup, tapi iblis sudah dilaknat oleh Allah dan tidak mungkin bisa tobat karena ternyata dalam proses dia mau tobat saja dia tidak menyesali kesalahannya dulu, ya. Tidak menyesali dulu tidak mau sujud kepada Adam. Sekarang disuruh sujud ke kuburan Adam, dia nggak mau gitu. Karena dengan alasan dulu aja masih hidup saya nggak mau, apalagi sekarang sudah tinggal kuburannya katanya gitu. Tapi itu kisah dalam kitab Talbis Iblis untuk menunjukkan keadilan Allah dan untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Musa. Ya, keistimewaan Nabi Musa bisa langsung berdialog dengan Allah. Nah itu ada dalilnya, ada nasnya. Tapi kalau orang yang datang-datang ke kuburan wali, datang ke kuburan Nabi sekalipun, lalu mengatakan, ya, wahai Syekh yang dikubur di sini, sampaikan kepada Allah ya, saya berdoa begini, itu tidak boleh. Itu tawasul yang diharamkan. Kenapa? Pertama tidak ada dalilnya, kedua tidak diperintahkan seperti itu. Ya, Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung, tidak pakai perantara. Ya, surat ke-40 ayat 60 ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah langsung kepadaku. Kalau harus ada perantara pasti disebut dalam ayat itu ya. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu ya. Silakan dibaca terjemahnya. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Jadi para nabi dan rasul dipilih oleh Allah. Ada nabi yang mempunyai keistimewaan tertentu seperti Musa. Musa adalah kalimullah. Kemudian ada yang diberi kekayaan dan kekuasaan luar biasa seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang diberi gelar Khalilullah, orang yang paling dicintai Allah di antara manusia seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, keistimewaan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ada pada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan Nabi Sulaiman dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau segan kepada Nabi Sulaiman, yaitu beliau pernah berkata, datang jin ifrit kepadaku, lalu aku cekik sampai keluar
lidahnya, tapi kemudian aku ingat perkataan saudaraku Sulaiman, ya Allah berilah aku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Aku segan kepadanya, maka aku lepaskan ifrit itu. Kalau tidak akan aku jadikan tontonan anak-anak di Madinah. Gitu. Jadi Rasul pun punya sebenarnya keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Rasul punya keistimewaan yang diberi Nabi Musa, yaitu ketika Isra dan Mi'raj kan langsung berdialog dengan Allah. Rasul punya keistimewaan yang dimiliki Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah dengan mengatakan Ibrahim adalah Khalilullah. Allah menjadikan aku juga sebagai Khalilnya. Kalau aku boleh menjadikan Khalil di antara manusia, aku akan ambil Abu Bakar. Abu Bakar Khalil itu adalah soulmate, teman khusus yang tidak ada duanya, itu Khalil ya. Tapi karena Allah telah menjadikan aku sebagai Khalilnya, aku tidak bisa menjadikan Abu Bakar sebagai Khalilku. Hanya kalau aku akan memilih di antara manusia sebagai soulmate-ku gitu ya, aku akan pilih Abu Bakar. Tapi karena Allah telah menjadikan aku Khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilnya, maka aku tidak bisa mengambil Abu Bakar sebagai Khalilku. Nah begitu ya. Jadi intinya betul-betul Nabi kita ini Rasulullah Muhammad SAW ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, sehingga beliaulah yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi terakhir ya, alaihi wassalatu wassalam. Nah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwa sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan kolbu-kolbu makhluknya. Jadi hati kita semua ini kolbu dalam arti kemampuan untuk aware ya, kesadaran. Jadi kesadaran yang tinggi yang kita miliki itulah kolbu ya disebutnya. Itu sudah diciptakan sebelum adanya alam ini. Lalu Allah melihat dari kolbu-kolbu yang ada ini mana kolbu yang terbaik, itulah yang dijadikan kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijadikan juga kolbu-kolbu yang baik, dijadikan kolbu para sahabat. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud tentu meriwayatkan ini bukan dari pemikiran beliau, karena ini adalah berita gaib. Jadi walaupun riwayatnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi karena ini perkataan sahabat tentang hal yang gaib, maka kita yakini maknanya adalah marfu, maknanya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ya begitu. Nah jadi bagaimana keutamaan Rasul dan keutamaan para sahabatnya, ya itu sudah ditentukan sejak sebelum terciptanya langit dan bumi, gitu. Itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Makanya kita harus meminta agar kita mendapatkan kolbu yang bersih, agar kolbu kita dibersihkan, ya. Karena kalau itu mah dipilih, ya Rasul mah dipilih, termasuk tadi para sahabat dipilih. Kalau kita mah harus minta, ya Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan dzakira. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kolbu yang bersih, yang sehat, dan mendapatkan lisan yang selalu ingat, begitu ya. Ini doa sederhana tapi penting ya. Coba ikuti saya. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan dzakira. Ya gampang ya, gampang doanya. Walaupun enggak tahu bahasa Arab 100% enggak jadi masalah. Langsung ngerti artinya ya. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku benar-benar memohon kepadamu qalban salima, hati yang bersih, walisanan dzakira, dan lisan yang selalu ingat kepadamu, ya. Ingat, doa itu panduan amal. Jadi kalau kita minta begitu kita dendam kepada seseorang, buru-buru maafkan karena kita ingin hati kita bersih, gitu kan. Begitu kita buruk sangka kepada Allah, buru-buru rubah, ini hati kotor nih, gitu kan. Kalau kita ingin lisan yang zikir, begitu kita ngomong yang aneh-aneh, astagfirullah ya, gitu kan. Karena doa itu adalah pemandu untuk amal. Ya, kalau kita minta ya amal kita harus sesuai dengan doa kita, ya. Ya baik, itu saja untuk kali ini kita pengantar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi ini iman kepada para utusan Allah bagian pertama, ya. Insyaallah. Karena jadwal saya adalah ahad ke-1 dan ke-3, ya insya Allah mudah-mudahan bisa disambung pada pertemuan berikutnya, ya.
Baik, itu saja. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.